Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansori Wahyu BHQ, NIM 08385272, asal UT daerah Surabaya. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop dengan tutor Ibu Kartika Sari, Master of Computer Science. Oke, langsung saja kita menuju e-learning pada aktivitas belajar 12, tugas 3. Oke, pada tugas 3 kali ini kita akan membuat aplikasi manajemen rental kendaraan. Program Java yang digunakan untuk manajemen rental kendaraan ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek atau OOP. Untuk petunjuk pengerjaan tugasnya adalah yang pertama, kita akan membuat sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini memiliki atribut nama dengan tipe data string, harga sewa dengan double, jenis string, status boolean, dan kita akan mendefinisikan metode abstrak tabel kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan tersebut. Kemudian kelas turunan dari kendaraan, mobil, motor, dan bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misal kapasitas penumpang untuk bus, sisi mesin untuk motor, dan untuk mobil jumlah baris. Implementasikan metode tampil kendaraan untuk menampilkan informasi khusus tentang kendaraan tersebut. Kemudian membuat kelas rental kendaraan yang akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua kendaraan. Kemudian kelas penyewaan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Kemudian mengimplementasikan konsep inheritance, implementasikan konsep encapsulation, kemudian menggunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia, kemudian input pelanggan tidak valid. Kemudian program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental, menampilkan daftar kendaraan tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan struk, dan keluar dari program. Mengimplementasikan operasi input dan output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks, menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file teks, kemudian menggunakan struktur keputusan dan perulangan. Baik, langsung saja kita menuju editor Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat 7 file untuk aplikasi manajemen rental kendaraan ini. Oke, yang pertama untuk file kendaraan, kita mengimpor kelas serializable untuk mengubah objek menjadi byte stream. Kemudian kelas kendaraan ini abstrak yang mewakili kendaraan yang dapat disewa. Ini mengimplementasikan serializable untuk memungkinkan objek kendaraan di serialisasi atau diubah objeknya menjadi byte stream. Kemudian nama dengan tipe data string, kita gunakan private final, lalu konstruktor untuk menginisialisasi atribut kendaraan, nama, jenis, harga sewa, dan status kendaraan. Lalu ini getter untuk nama kendaraan dan jenis kendaraan, harga sewa, dan status kendaraan jika tersedia. Kemudian setter untuk mengubah status kendaraan. Kemudian ini metode abstrak untuk menampilkan informasi kendaraan. Ini diimplementasikan oleh kelas turunannya seperti bus, mobil, dan motor. Kemudian pada mobil, ini kelas mobil adalah turunan dari kelas kendaraan yang tadi. Kemudian atribut khusus untuk kelas mobil yang menyimpan jumlah baris mobil. Di sini saya menggunakan jumlah baris untuk mobil.
Untuk kelas mobil ini mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan dan menambahkan atribut khususnya ini adalah jumlah baris. Kemudian ini konstruktor untuk inisialisasi atribut mobil. Nah, ini super. Super ini digunakan untuk mengakses konstruktor dari super kelas kendaraan dari kendaraan yang tadi, dari kelas kendaraan. Kemudian ini memanggil konstruktor kelas kendaraan dengan nama, jenisnya saya tetapkan MPV, harga sewa, dan status kendaraan. Kita tetapkan nilai awalnya true atau tersedia. Kemudian inisialisasi atribut khusus kelas mobil dengan jumlah baris. Kursi mobil ini metode override untuk mengubah implementasi metode dari kelas induknya dari kelas kendaraan. Ini untuk mengimplementasikan metode abstrak tampilkan kendaraan dari kelas kendaraan. Kemudian public void tampilkan kendaraan. Ini adalah metode untuk menampilkan informasi kendaraan mobil. Kemudian sistem out print line this to string untuk menampilkan informasi mobil menggunakan metode to string. Dan ini metode override public string to string, ini metode to string yang digunakan untuk mengembalikan string yang merepresentasikan objek mobil. Jadi string yang dikembalikan yang berisi informasi tentang mobil termasuk atributnya nama, jenis, harga sewa, dan jumlah baris, kursi, dan status kendaraan. Kemudian untuk motor, ini adalah kelas motor. Sama seperti mobil, turunan dari kelas kendaraan yang mewakili jenis kendaraan motor. Atribut khususnya untuk kelas motor ini untuk menyimpan kapasitas mesin cc, kemudian konstruktor untuk inisialisasi atribut motor, sama super digunakan untuk mengakses konstruktor dari superclass kendaraan. Metode override digunakan untuk mengubah implementasi metode dari kelas induk. Kemudian kelas bus sama ini turunan juga dari kelas kendaraan yang mewakili jenis kendaraan bus. Kemudian atribut khususnya ini kapasitas penumpang, saya gunakan kapasitas penumpang. Konstruktor untuk inisialisasi atribut bus. Super digunakan untuk mengakses konstruktor dari superclass kendaraan. Kemudian metode override digunakan untuk mengubah implementasi metode dari kelas induk. Kemudian public void tampilkan kendaraan ini untuk menampilkan informasi kendaraan bus. Lalu kelas kendaraan siap sewa, kita impor kelas java.io untuk menangani operasi input dan output. Kemudian impor kelas ArrayList untuk menyimpan daftar kendaraan. Kemudian ini adalah kelas kendaraan siap sewa, ini untuk menyimpan daftar kendaraan yang siap disewa. Ini ArrayList untuk menyimpan daftar kendaraan yang siap disewa. Ini metode tambah kendaraan untuk menambahkan kendaraan ke daftar kendaraan yang siap disewa. Kemudian metode tampilkan kendaraan untuk menampilkan daftar kendaraan yang siap disewa. Bisa gunakan perulangan for untuk iterasi setiap kendaraan dalam daftar dan memanggil metode tampilkan kendaraan dari setiap kendaraan yang ada di dalam daftar. Kemudian ini get daftar kendaraan adalah metode untuk mendapatkan daftar kendaraan yang siap disewa, dengan return untuk mengembalikan nilai atau mengembalikan daftar kendaraan. Kemudian public void simpan ke file. Ini adalah metode untuk menyimpan daftar kendaraan ke file. Exception handling di sini diimplementasikan
yaitu try with resource untuk memastikan resource objek output stream atau OOS ditutup otomatis meskipun terjadi error. Objek output stream digunakan untuk menyimpan objek ke file dalam format serialisasi atau byte stream. Kemudian new file output stream dengan nama file untuk membuat file baru atau membuka file yang sudah ada untuk ditulisi data. Kemudian OS write object daftar kendaraan untuk menyimpan ke dalam daftar kendaraan ke file. Dengan cara ini kita dapat menyimpan daftar kendaraan ke file untuk digunakan di lain waktu. Kemudian ini adalah metode untuk memuat daftar kendaraan dari file. Membuat objek file untuk file yang akan dimuat. If file exists ini untuk memeriksa apakah file sudah ada. Ini try with resource untuk memastikan resource atau objek input stream ditutup otomatis meskipun terjadi error. Objek input stream ini digunakan untuk membaca objek dari file dalam format serialisasi atau byte stream. New file input stream, nama file ini untuk membuka file yang sudah ada untuk dibaca datanya, dan daftar kendaraan ini membaca daftar kendaraan dari file dan menyimpannya ke daftar kendaraan. Ini adalah metode untuk menampilkan daftar kendaraan siap disewa, kemudian diperiksa apakah daftar kendaraannya kosong atau tidak. Oke, lanjut ke kendaraan siap sedang disewa. Ini untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Sama kita impor kelas java.io untuk menangani operasi input dan output, kemudian kelas ArrayList untuk menyimpan daftar kendaraan. Ini adalah kelas kendaraan sedang disewa untuk menyimpan daftar kendaraan yang sedang disewa. Kemudian ini metode untuk menyewa kendaraan. Metode ini melempar exception jika kendaraan tidak tersedia. Nah, jika kendaraan tidak tersedia, maka pesan yang ditampilkan adalah kendaraan tidak tersedia untuk disewa. Kemudian mengubah status kendaraan menjadi tidak tersedia dan menambahkan kendaraan ke daftar kendaraan yang sedang disewa. Kemudian ini hitung total adalah metode untuk menghitung total harga sewa dari semua kendaraan yang sedang disewa. Kemudian metode untuk menampilkan struk. Ini total harga sewa akan ditampilkan pada struk. Kemudian ini metode untuk menyimpan struk. Oke, lanjut ke file utama kelas main untuk menjalankan aplikasi manajemen rental kendaraan ini. Ini adalah kelas utama main untuk menjalankan aplikasi. Kita buat objek kelola kendaraan siap sewa ini untuk menyimpan daftar kendaraan yang siap disewa, dan kelola kendaraan sedang disewa untuk membuat objek kendaraan sedang disewa. Kemudian try catch digunakan untuk memuat daftar kendaraan dari file kendaraan.dat. Kemudian ini adalah tampilan utama dari
menu aplikasi manajemen data kendaraan, ada tambah kendaraan, tampilkan daftar kendaraan, sewa kendaraan, menghitung total biaya sewa, cetak struk, dan keluar. Kemudian switch case, untuk case 1 menambahkan kendaraan, ya, menambahkan kendaraan ke daftar kendaraan siap sewa. Ini meminta input dari pengguna untuk memasukkan jenis kendaraan, mobil, motor, atau bus. Kemudian nama kendaraannya, misal kita masukkan mobil, nama kendaraannya Avanza, harga sewanya 350.000. Dan jika kendaraannya mobil, maka program akan meminta input jumlah baris kursi untuk diinput dari pengguna. Dan jika motor, untuk memasukkan kapasitas mesin, bus untuk memasukkan kapasitas penumpang. Selain itu, jenis kendaraan tidak valid, silakan coba lagi. Kemudian untuk menyimpan file daftar kendaraan ke kendaraan.dat. Jika berhasil, maka akan ditampilkan pesan kendaraan berhasil ditambahkan dan disimpan. Jika gagal, maka akan ditampilkan pesan error berupa gagal menyimpan data kendaraan. Untuk case 2, menampilkan daftar kendaraan yang siap disewa. Ini kita panggil dari tampilkan daftar kendaraan dari kelas kendaraan siap sewa. Dan untuk case 3, untuk penyewaan kendaraan, ini variabel ulangi untuk menyimpan pilihan pengguna apakah ingin menyewa kendaraan lagi. Kemudian ulangan do while untuk menampilkan daftar kendaraan yang tersedia untuk disewa. Kemudian program akan meminta input kepada pengguna untuk memasukkan nama kendaraan yang ingin disewa. Ini variabel awal, kita asumsikan false, bahwa kendaraan tidak ditemukan. Kemudian jika user memasukkan nama kendaraan cocok dengan nama kendaraan yang ada dalam daftar, maka akan diubah menjadi true dan keluar dari loop. Kemudian exception-nya gagal menyewa kendaraan dan pesannya akan ditampilkan. Tetap ini akan ditandai dengan true, menandai bahwa kendaraan ditemukan meskipun gagal disewa. Dan jika tidak ditemukan, maka akan muncul pesan kendaraan tidak ditemukan. Kemudian program akan menampilkan pesan kembali kepada user apakah ingin menyewa kendaraan. Kemudian program akan berhenti sampai pengguna memasukkan input tidak. Untuk case 4 ini untuk menampilkan total biaya sewa. Dan case 5 untuk mencetak struk. Nah, apabila penyewaan berhasil, maka struk akan disimpan ke struk.txt. Exception-nya maka akan menampilkan pesan gagal menyimpan struk. Untuk case 6 ini keluar dari aplikasi. Untuk default pilihan untuk menangani pilihan yang tidak valid dari pengguna. Oke, langsung saja kita coba run. Kita pilih menu tambah kendaraan. 1, masukkan jenis kendaraan, kita tambahkan jenis kendaraannya mobil. Nama kendaraan, harga sewa 100.000, sehingga persekusi 3. Dan coba kita tampilkan daftar kendaraan yang ada.
Nah, sudah masuk nama mobil expander jenis MPV, harga sewanya 400.000, jumlah 873, statusnya tersedia. Kita tambah lagi untuk motor, nama kendaraan, harga sewanya tambahkan lagi untuk bus. Kalau 100.000 kapasitas penumpang 40. Oke, kita tampilkan data kendaraan yang tersedia. Mobil expander jenis MPV harga 400.000, Beat harga sewa 65.000, bus Mercedes-Benz harga sewa 2.500.000. Statusnya tersedia. Sekarang kita coba sewa kendaraan. Daftar kendaraan siap sewa ini ditampilkan daftar kendaraannya. Kita sewa expander. Apakah Anda ingin menyewa kendaraan lagi? Kita masukkan tidak. Kemudian kita hitung total biaya sewa. Total biaya sewanya 400.000. Kemudian kita struk dan simpan. Nah, struk penyewaan kendaraan, jenis mobil MPV, nama expander 400.000, total harga sewa 400.000. Nah, struk penyewaan berhasil disimpan dalam struk.txt. Kita lihat. Nah, sudah masuk. Oke. Oke. Sekarang oke, kita tes untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan tidak tersedia dan untuk pengguna tidak valid. Oke, main sekarang. Oke, coba kita sewa. Nah, nama kendaraan yang sewa kita masukkan selain dari daftar yang ada dalam daftar, kita masukkan 3. Kendaraan tidak ditemukan. Apakah ini menyewa lagi ya? Oke, sudah berhasil ya exception handlingnya. Jadi tadi kita mencoba menginput R3 dan pesan yang ditampilkan adalah kendaraan tidak ditemukan. Sekarang kita sewa Beat. Tidak. Oke, kita hitung total biaya sewa 65.000 untuk Beat, 5 cetak struk dan simpan. Nah, untuk Matic Beat 65.000, total harga sewa 65.000, struknya berhasil disimpan ke struk.txt. Nah, oke, sudah berhasil. Baik, sudah selesai untuk pembuatan program aplikasi manajemen rental kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.